Setelah pertempuran dua arah pecah dan sangat tidak bisa untuk dikendalikan, akhirnya Naruto dan Jiraiya menyusul ke lokasi tempat bertarungnya antara Madara dan yang lainnya menghadapi makhluk yang berasal dari planet lain. Saat ini Naruto dan Jiraiya menggunakan Sage mode bersamaan, dan mereka menyadari ada 7 cakra besar yang tidak dikenali sama sekali, dan cakranya sangat menakutkan seperti Otsutsuki. Tapi mereka berdua yang belum tahu siapa ketujuh makhluk itu. Jiraiya mengingatkan Naruto untuk tidak terburu-buru ke sana untuk menghadapi musuh, dan menyuruhnya untuk lebih tenang terlebih dahulu. Alhasil, Naruto menyetujui rencana Jiraiya, apalagi saat ini dia juga mengetahui kalau selama ini Madara dan yang lainnya tidak ingin pertarungannya diketahui oleh orang-orang desa, sehingga membuatnya harus percaya dengan keputusan Madara agar mereka yang akan menangani hal itu. Tapi tidak lama kemudian, Jiraiya merasakan ada sesuatu cakra gesit yang muncul dari belakang area desa Konoha. Sehingga, membuatnya langsung berkata, "Apa barusan tadi itu? Sepertinya aku merasakan ada pergerakan yang sangat cepat dari luar desa Konoha. Aku punya firasat buruk Naruto. Ikuti aku sekarang juga. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Gunakan kembali Sage mode milikmu. Aku tidak bisa mempertahankan mode Sage ini lebih lama lagi." Naruto yang mendengar itu langsung mengikuti apa yang dikatakan Jiraiya. Dia membuat 2 Kage Bunshin no Jutsu, dan masing-masing Bunshin tersebut langsung naik ke atas pohon dan duduk bersila untuk mengumpulkan energi alam secepat mungkin. Sedangkan tubuh Naruto yang asli langsung pergi bersama Jiraiya menuju area belakang desa Konoha. Saat di perjalanan Jiraiya berkata, "Dengarkan aku Naruto, untuk sekarang kita percayakan bagian depan kepada mereka semua. Saat ini aku khawatir ada salah satu dari ketujuh cakra besar itu menuju area belakang desa. Mungkin ini semacam serangan dadakan yang akan dilakukan tanpa disadari oleh siapapun. Jika saja aku tidak menggunakan mode Sage, aku tidak akan bisa mengetahui hal ini." Setelah berkata demikian, Sage mode Jiraiya langsung menghilang, sebab dia tidak bisa mempertahankan mode ini tanpa adanya Fukasaku dan tetua kata kecil lainnya. Tapi Jiraiya menyaksikan sendiri kalau kedua mata Naruto sudah berubah menjadi mode Sage sempurna, sehingga dia sudah tidak perlu lagi memaksa dirinya untuk mempertahankan mode Sannin. Saat itu Naruto berkata, "Bahkan aku juga merasakan cakra Orochimaru dan yang lainnya bersama Madara dan Idaima Hokage. Aku kira mereka benar-benar menjaga desa Konoha dengan terjebak pertarungan besar itu. Cakra besar saling beradu, dan aku tidak merasakan ada Boruto dan Sasuke juga di sana, yang mengartikan kalau mereka masih berada di tempat yang berbeda dan tidak ada di area dekat Konoha." Jiraiya yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Jika Boruto tidak ada di sini, mungkin dia berada di tempat lain dan mengalami hal yang sama seperti pertarungan besar bersama Sasuke dan Itachi. Intinya aku menangkap apa yang mereka ingin lakukan. Semua dari mereka tidak ingin desa Konoha menyadari akan adanya ancaman. Aku tidak percaya Orochimaru akan melakukan hal semacam ini juga." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Bagaimana dengan Nenek Tsunade? Bukannya kau bersama dia sebelum kesini? Apa dia juga tahu apa yang terjadi di luar Konoha?" Jiraiya yang mendengar itu berkata, "Ya tentu saja dia mengetahuinya saat aku bereaksi aneh di depannya. Tapi sebelum dia mengikutiku, aku membuatnya pingsan agar dia tidak ikut bertarung ke sini. Jika dia tahu, dia akan mengerahkan seluruh shinobi yang ada untuk menjaga desa, dan itu akan membuat semua orang mulai cemas." Naruto yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu? Aku kira sedikit berlebihan apa yang kau lakukan, tapi di sisi lain, orang-orang desa akan semakin khawatir. Rasa traumatis mereka sangat mendalam akibat pertempuran dahsyat seperti melawan Otsutsuki yang sudah berulang kali menghancurkan Konoha sampai menjadi abu. Dan aku rasa Boruto tidak mau itu terjadi dan dia menitipkan atau mempercayakan pesan ini kepada Madara dan yang lainnya agar pertarungan mereka tidak diketahui oleh siapapun." Jiraiya membalas, "Ya itu benar. Aku rasa tidak ada orang yang bisa merasakan pertarungan yang ada di sana walaupun sekuat apapun mereka. Jika tidak menggunakan mode Sage sepertimu dan sepertiku, mereka tidak akan tahu sama sekali. Intinya saat ini orang-orang masih tetap nyaman. Sebab itu kita harus mencari tahu satu orang yang menuju area belakang desa. Jika terjadi ledakan atau semacamnya di sana, berarti semua orang akan menyadari hal buruk sudah terjadi.
Kita harus mengantisipasinya secepat mungkin. Setelah Jiraiya berkata demikian, dia langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jiraiya memanggil Gamabunta. Alhasil, mereka langsung menyaksikan wajah Gamabunta sama sekali tidak berubah. Menyaksikan mereka berdua di depannya, Gamabunta berkata, "Aku tidak menyangka akan melihat kalian berdua lagi seperti ini, tapi sepertinya kalian sedang terburu-buru." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau juga hidup lagi? Aku kira semua katak yang ada di Gunung Myoboku sudah hancur akibat Shibai datang mencari Boruto yang sebelumnya bersembunyi di sana." Gamabunta yang mendengar itu berkata, "Mengenai itu ya, aku rasa aku belum berterima kasih kepada Boruto. Dia yang melakukan ini kepada kami semuanya. Bahkan aku bisa bangkit kembali dengan kondisi terkuatku, tidak tua seperti sebelumnya. Tapi aku tidak melihat dia ada di mana." Jiraiya yang mendengar itu langsung melompat ke atas kepala Gamabunta dan berkata, "Aku tahu kau ingin banyak bercerita tentang keajaiban yang terjadi padamu, tapi sayangnya kita tidak bisa berbicara mengenai itu. Bawa kami ke area luar desa Konoha secepat mungkin. Ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di sana. Akan memakan waktu jika kami hanya berlari." Mendengar itu, Naruto langsung naik ke atas kepala Gamabunta dan berkata, "Apa yang dikatakan Rosanin benar, aku juga ingin banyak bicara denganmu, tapi kami tidak punya waktu." Gamabunta yang mendengar itu menjawab, "Ya baiklah, mungkin ini terlalu mendadak bagiku. Apa Otsutsuki lagi?" Jiraiya membalas, "Bukan mereka? Tapi sama bahayanya seperti mereka. Kalau begitu, bergegas sekarang juga." Mendengar itu Gamabunta langsung melompat dengan tinggi dan berlari dengan kencang menuju area belakang desa Konoha. Saat itu ada yang menarik. Ternyata ada yang menyaksikan kepergian Naruto dan Jiraiya menuju area luar desa Konoha. Dia adalah Obito yang sedang berdiri santai di atas pohon mengamati apa yang mereka bicarakan. Sedangkan di sampingnya sudah ada Rin dan Kakashi yang tak sadarkan diri, sebab Obito menggunakan genjutsu kepada mereka berdua agar mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Bagi Obito, apa yang dilakukan Naruto dan yang lainnya untuk tetap menjaga rahasia pertarungan ini, benar-benar harus dilakukan, sebab kedamaian yang diciptakan oleh Boruto akan hancur jika semua orang tahu kalau Konoha menjadi ancaman. Saat itu Obito berkata, "Jadi begitu? Ternyata masih ada musuh yang merepotkan. Mungkin aku tidak bisa merasakan apa yang terjadi di area depan tempat Madara dan yang lainnya. Tapi sayang sekali, aku ada di dekat kalian berdua Naruto dan Jiraiya. Aku terpaksa harus menggenjutsu Kakashi dan Rin. Aku juga tidak mau mereka khawatir kalau akan terjadinya lagi ancaman. Aku harus menyusul mereka." Setelah berkata demikian, Obito memasukkan Kakashi dan Rin ke dalam dimensi Kamui miliknya, dan dia langsung lari menuju lokasi Naruto dan Jiraiya. Di perjalanan, Naruto langsung bersiap menggunakan kekuatan besarnya, bahkan dia meminta para biju untuk memberikannya cakra. Walaupun kini Naruto bukan menjadi Jinchuriki ke-9 biju seperti sebelumnya, tapi dia masih terhubung dengan mereka semua. Saat itu pola Sage mode Naruto sedikit berubah, yang membuat Jiraiya sedikit terkejut menyaksikan hal itu di Naruto. Bahkan Jiraiya berkata, "Aku cukup kaget melihat pola Sage mode milikmu yang sangat berbeda. Sepertinya aku tidak tahu kalau ada Sage mode seperti ini." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Aku mengumpulkan energi alam secara bersamaan, dan menerima cakra dari ke-9 biju, jadi pola mataku langsung berubah seketika." Jiraiya membalas, "Itu sangat-sangat menarik. Sayangnya aku tidak punya waktu untuk membicarakan tentang itu. Bersiaplah. Sebentar lagi kita akan sampai." Mendengar itu Naruto tiba-tiba merasakan ada cakra Obito yang mengejar mereka berdua. Tapi Naruto diam dan tidak memberitahukan ini kepada Jiraiya. Sebab dia tahu, kalau Obito akan membantu mereka, dan dia tidak mau membuang waktu untuk menghentikan itu. Singkat cerita, Naruto merasakan kalau cakra salah satu orang yang sangat berbahaya itu sudah sampai di area luar desa Konoha. Dan benar saja, Naruto menyaksikan kalau ada gumpalan cakra di bawah tanah yang akan meledak sebentar lagi. Alhasil,
Naruto langsung menyuruh Jiraiya untuk menggunakan jutsu dotonnya, untuk membuat titik tanah itu harus terbelah secepat mungkin agar ledakan tidak akan terjadi. Mendengar itu, Naruto langsung menggunakan Kage Bunshin-nya. Dia melemparkan Jiraiya ke ujung area desa Konoha, sebab waktu mereka tidak akan cukup jika bertahan di atas Gamabunta. Melihat dirinya sudah sangat dekat ke titik yang dikatakan Naruto, Jiraiya langsung menggunakan jutsu doton, dan membelah tanah menjadi dua. Alhasil, dia menyaksikan kalau ada semacam benda aneh yang hampir meledak jika terpendam di dalam tanah, sehingga membuat desa Konoha kembali aman. Saat itu Naruto berkata, "Kau bisa pergi sekarang? Aku tidak mau membuat kau dalam bahaya, sisanya kami yang akan mengurus ini." Gamabunta yang mendengar itu langsung menghilang, dan Naruto langsung menyusul dan pergi ke tempat Jiraiya dengan melompat tinggi. Saat itu Naruto berkata, "Ini aneh, aku kira dia juga ada di bawah tanah. Tapi aku merasa dia pergi dengan cepat dari area sini sehingga aku tidak menyadari apapun. Berhati-hatilah Hero Sannin." Mendengar itu Jiraiya langsung hendak ke bawah untuk melihat alat aneh yang hampir meledak itu, tapi Naruto langsung menahannya dan berkata, "Terlalu berbahaya, aku akan menggunakan Bunshinku untuk melihat apa yang ada di sana." Setelah berkata demikian, Naruto langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, dan Bunshin-nya langsung ke bawah untuk melihat alat aneh tersebut. Tidak lama kemudian, alat itu mengeluarkan sinar berwarna kuning. Jiraiya yang menyaksikan itu langsung menggunakan Odama Rasengan dengan cepat, dan meluncur kencang ke arah sana. Alhasil, alat itu hancur berkeping-keping tak tersisa. Saat itu Jiraiya berkata, "Hampir saja. Sepertinya alat aneh tadi akan meledak jika disentuh, tapi aku kira kita harus lebih berwaspada. Ini tidak akan berjalan lebih mudah, apalagi Boruto masih belum meninggalkan pesan apapun kepada kita yang ada di desa." Setelah Jiraiya berkata demikian, tiba-tiba muncul Jikukan Ninjutsu tepat di sampingnya. Menyadari hal tersebut, Jiraiya langsung menyiapkan segel jutsu di tangannya untuk mengeluarkan jutsu api. Tapi, Naruto menahannya, dan berkata, "Tunggu sebentar, jangan lakukan itu." Setelah Naruto berkata demikian, ternyata Obito muncul dari dekat mereka dan berkata, "Terima kasih Naruto, hampir saja dia membakarku. Senang melihatmu kembali Jiraiya. Aku kira ini pertemuan pertamaku denganmu setelah Boruto membangkitkan kita dari kematian." Jiraiya yang mendengar itu menjawab, "Jadi Obito ya? Aku kira kau adalah musuh yang dari tadi kami cari. Sepertinya kau menyadari juga akan adanya pertarungan. Apa kau sendirian ke sini?" Obito membalas, "Jangan khawatir, aku setuju dengan rencana kalian agar pertarungan yang terjadi di sana tidak diketahui oleh siapapun, dan juga aku sendirian ke sini, tidak ada siapapun yang ikut denganku. Aku ingin membantu kalian." Jiraiya yang mendengar itu berkata, "Sepertinya kau sudah tahu kalau dia akan datang Naruto. Apa kau sudah menyadari hal itu dengan Sage Mode?" Naruto menjawab, "Ya kau benar, aku membiarkannya ikut dengan kita. Tapi aku kira ini cukup bagus untuk memperkuat jika adanya pertarungan." Masih belum selesai Naruto berkata demikian, muncul satu kilat putih dari depan mereka, dan keluar seseorang dengan burung magma di atas pundaknya dan berkata, "Jadi kalian semua menyadari kehadiranku di sini ya? Sayang sekali, aku kira Boruto, ternyata ayahnya. Sepertinya cakra kalian berdua sangat mirip, tapi tidak masalah. Sepertinya Boruto masih belum siap dengan makhluk api itu. Apalagi rekanmu yang lainnya sedang menghapi keenam saudaraku." Naruto yang mendengar itu berkata di dekat Jiraiya dan Obito, "Berhati-hatilah. Dia orang yang aku rasakan dari tadi dengan Sage Mode kemudian dia menghilang. Cakranya sangat besar, ini tidak akan berjalan dengan mudah." Jiraiya membalas, "Dengarkan Naruto, kita tidak bisa bertarung dengannya seperti ini di dekat area luar Konoha.
kita harus menggiringnya untuk menjauh dan setelah itu kita bertarung dengannya? Atau singkatnya, kita buat dia terpancing agar dia tidak di sini lebih lama. Apa kau bisa? Naruto yang mendengar itu berkata, jujur saja aku tidak bisa berjanji, tapi sepertinya akan sulit untuk menyeretnya paksa. Tapi aku akan mencobanya. Obito yang mendengar itu tiba-tiba membalas, aku akan menjadi umpan dan membawanya menjauh. Jadi lindungi aku dari belakang. Setelah berkata demikian, Obito tanpa berlama-lama langsung bergerak dengan kencang meninggalkan Jiraiya dan Naruto. Saat itu Obito mengeluarkan rantai dari kedua tangannya, dan langsung melemparkannya ke depan. Menyaksikan serangan Obito, makhluk itu langsung membakar rantai itu dengan burung yang ada di pundaknya, tapi itu hanya pengalihan. Obito langsung menggunakan kamui miliknya, dan mencoba menyerap paksa agar dia masuk ke dalam. Melihat jutsu Obito, makhluk itu terkejut, sebab dia tidak percaya dilakukan seperti ini. Alhasil, dia langsung menghilang dari mereka, dan pergi sejauh mungkin dari area luar Konoha. Saat itu Naruto langsung berkata, dia pergi menjauh dari sini. Aku kira dia cukup terkejut melihat kemampuanmu yang hampir menyerapnya. Ini jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Jiraiya yang mendengar itu menjawab, masih belum cukup Naruto, kita harus tetap berhati-hati. Jika saja terjadi satu ledakan di area sini, maka para penduduk desa akan mengetahui hal ini. Kalau begitu kita harus pergi dari sini dan menuju ke tempat dia berada. Setelah Jiraiya berkata demikian, dia langsung berlari kencang menuju lokasi di mana musuh tersebut lari akibat serangan dadakan dari Obito. Menyaksikan mereka berdua sudah pergi, Naruto langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk menjaga lokasi area luar desa Konoha dengan bunshin-bunshin terkuatnya. Tapi pada saat hendak mengikuti Jiraiya dan Obito, Naruto merasakan ada cakra kuat di bawah tanah pijakannya. Cakra seperti milik Jubi yang terkubur di bawah tanah. Singkat cerita, Boruto sebelumnya memang meletakkan Jubi ekor 10 miliknya di area luar desa Konoha untuk menjaga dari ancaman luar, dan hanya dia yang tahu tentang ini, dan Naruto sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi pada saat dia di dalam mode Sage, akhirnya dia menyadari kalau ada yang tidak beres. Tapi entah mengapa Naruto bisa mempunyai pikiran kalau yang ada di bawah tanah ini adalah pelindung terakhir desa Konoha jika terjadi ancaman yang sangat besar. Dan dia yakin kalau itu adalah tindakan Boruto. Tanpa berlama-lama, Naruto langsung pergi mengikuti Jiraiya dan Obito yang sudah pergi terlebih dahulu. Saat di perjalanan, Naruto menceritakan hal ini kepada Obito dan Jiraiya, kalau dia merasakan dengan mode Sage kalau ada Jubi yang terkubur di bawah tanah. Mendengar hal tersebut Jiraiya langsung kaget, tapi berbeda dengan Obito, dia langsung berkata, jadi kau sudah menyadarinya juga ya? Baiklah Naruto, aku akan menceritakan bagian ini padamu. Jubi itu adalah penjaga terakhir desa Konoha, dan dia akan benar-benar keluar jika Konoha dalam bahaya yang sangat besar. Untuk sekarang dia tidak akan keluar yang mengartikan ancaman masih belum besar, tapi apapun juga, jika makhluk itu lepas dari bawah tanah, dia akan membuat situasi menjadi lebih sulit. Orang-orang desa akan terkejut menyaksikan jika ada Jubi muncul di tengah-tengah mereka. Naruto yang mendengar itu menjawab, jadi begitu ya? Bahkan aku tidak tahu Jubi yang mana digunakan Boruto, tapi dia sudah terlalu lama pergi bersama Sasuke dan Itachi. Aku mulai khawatir dengan mereka bertiga. Jiraiya yang mendengar itu membalas, aku kira tidak ada kata lain kecuali mereka pergi dari luar bumi. Mungkin Boruto sedikit mengalami kendala, apalagi makhluk ini bukanlah Otsutsuki, melainkan identitas baru yang berasal dari luar planet kita. Tapi tetap saja, bahayanya akan sama. Sial, padahal dunia kita masih jauh dari kata pulih akibat Otsutsuki. Hanya Konoha dan Amegakure yang mulai perlahan bangkit dari kehancuran, sedangkan desa lain masih rata dengan tanah. Ini semakin merepotkan. Setelah hal tersebut, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sangat penuh dengan pepohonan yang besar, dan mereka sudah sangat jauh dari desa Konoha.
Dan terlihat jelas makhluk itu sudah berdiri dengan burung api yang ada di pundaknya. Obito yang menyaksikan makhluk tersebut berkata, "Kau sangat penakut juga ternyata. Aku kira kau pergi dan lari sampai sejauh ini cukup berlebihan. Santailah sedikit, mari kita berbicara."